Alhamdulillahilladzi qallaba qulubana ilal haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu jamaah Majelis Taklim An-Nubuwah serta undangan, karena saya lihat ada apa yang belum saya kenal ya Ibu ya. Kakak saya. Oh, Dari kampung, jadi kemarin kesini. iya, makanya saya bilang ada undangan dari Bu Muslihat. Terima kasih Bu Muslihat sudah mengundang kakaknya untuk datang ke Majelis Taklim An-Nubuwah. Mungkin Ibu ada undangan yang lain? Oh, ada undangan juga yang dulu pulang kampung sekarang sudah balik lagi ke Jakarta. Ananda dan malu-malu. Ya, kita terima dengan senang hati, dengan kegembiraan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan karunia Allah yang tidak terhingga. Ibu, sebelumnya kita juga mengucapkan syukur alhamdulillah yang sedalam-dalamnya kepada Allah, karena pada siang hari yang berbahagia ini Ibu bisa datang ke Majelis Taklim An-Nubuwah. Oleh karena itu, karena kehadiran kita ini adalah bagian kebaikan yang Allah datangkan kepada diri kita. Kalau nggak diberikan kebaikan oleh Allah, Ibu nggak bakalan senang melangkahkan kakinya ke Majelis Taklim. Tapi karena Ibu diberikan kebaikan oleh Allah, Ibu dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat karunia yang banyak. Oleh karena itu, mari kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita, kekasih kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan menutup dan menyempurnakan segala kekurangan amal-amal ibadah kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah jadi hamba yang mulia, jadi hamba yang penuh karunia, sehingga kita masuk surga atas jasa dan kasih sayang baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya dengan bangga dan saya dengan cinta dan kasih sayang saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ibu hadir pertama dalam rangka thalabul ilm, yang kedua dalam rangka hari ini, sebetulnya bukan hari ini ya Bu ya, kemarin hari Kamis persisnya, cuma kan hari Kamis kita nggak ada pengajiannya. Itu bertepatan dengan meninggalnya ibu mertua saya. Beliau meninggalnya di bulan Desember. Kenapa? Karena saya sangat terkesan dengan beliau, karena saya juga ketika berumah tangga hidup bareng dengan beliau. Jadi jangan ada kesan hidup bareng sama mertua jadi neraka. Enggak. Jadi sama mertua banyak masalah. Enggak. Buat saya itu satu anugerah, satu kebaikan. Sehingga setiap tahun kita keluarga, khususnya saya ya, khususnya karena yang mendorong itu jadi mesinnya adalah keluarga saya gitu ya. Kalau enggak mereka mah terserah gitu ya. Tapi emang itulah yang Allah hadirkan. Ada satu menjadi mesin, ada yang satu menjadi bawa setir, ada yang satu menjadi apa gitu ya. Kita jadi keluarga yang sempurna karena orang tua kami itu. Jadi sangat berkesan Bu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih karena Ibu sudah hadir, sudah mendoakan beliau. Dan yang didoakan bukan hanya ibu mertua saya aja, yang didoakan tadi adalah bapak mertua juga,
Bapak Haji Ahmad Zamidi, dan yang didoakan juga khususnya orang tua kandung saya, Ibu Haji Ahmadiyah yang sudah membesarkan saya, membesarkan Bu Nida, membesarkan Bu Deden, membesarkan Bu Eli yang ngaji di sini. Kemudian juga kita juga alhamdulillah terima kasih sudah didoakan Bapak kami, ayahanda kami, Bapak Haji Muhammad Irta. Beliau juga sudah meninggalkan kami. Jadi sekali lagi semoga doa-doa, bacaan-bacaan Al-Quran, tahlil, tahmid, semuanya kebaikan-kebaikan yang sudah Ibu lakukan dan anak-anak kami yang kita lakukan sampai kepada beliau semua. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kenapa kami selalu mengadakan haul kepada orang tua kami, karena orang tua kami, mau baik orang tua maupun mertua kami yang tadi didoakan sebelum buat semuanya akan sampai kepada beliau, karena begitu besar kesan indahnya buat kami. Kami bisa seperti ini itu atas jasa orang tua kami, atas jasa mertua kami. Saya kalau tidak mungkin tidak jadi jodoh dengan orang sini, saya tidak akan berkumpul dengan ibu di sini. Seperti apa nasib saya ya? Tapi saya mensyukuri nikmat Allah bisa digabungkan, bisa sering bertemu dengan ibu-ibu di sini, bisa saling sapa ibu, bisa saling mendukung, bisa saling mensupport. Ibu mensupport saya mensupport ibu, mendukung, membantu. Kemudian saya bisa menyampaikan ilmu saya kepada ibu. Ibu mau mendengarkan ocehan-ocehan saya gitu ya. Ocehan saya Bu, ilmu dari Allah gitu ya. Jadi kalau ocehan kan tidak semuanya benar, tapi kalau ilmu dari Allah pasti benar gitu. Ibu mau dengerin ocehan-ocehan saya ya, sabar gitu menghadapinya. Tapi disitulah rasa kasih saya yang khususnya dengan ibu-ibu semua di sini. Ada rasa kasih sayang yang tidak bisa, mungkin ada orang Bu, punya adik, punya kakak, kadang ada hubungan suami sama istri, belum tentu ada rasa kasih sayang di hati mereka. Tapi kita ada yang tidak sedarah ya Bu ya, mungkin jauh di mata di sana, dari Lampung, dari Jawa, dari Sumatera ya, dari Sunda, dari Jawa, dari Medan, Bima, NTT. Kita dipersatukan oleh Allah dengan rasa kasih luar biasa. Jadi saya mensyukurinya Bu ya, kadang ada orang dalam satu rumah, oleh Allah diciptakan dia satu rumah. Setelah pada pisah rumah, malah mereka berjauhan, malah mereka bermusuhan. Tapi kita, walaupun jauh rumahnya, tidak dipersatukan dalam satu rumah, tidak dipersatukan dalam satu darah, tapi rasa kasih sayang di dalam sini itu sangat-sangat luar biasa kuat sekali ya. Siapa yang menghadirkan rasa sayang di hati kita? Ruhama ubainahum. Allah menciptakan rasa kasih sayang, rasa persaudaraan, cinta, tidak ada perbedaan, saling ingin membantu, saling ingin mengayomi. Kata Allah, aku yang menghadirkan. Jadi bukan karena saya ibu, bukan karena ibu di sini, tapi Allah, tapi ada wasilahnya. Kenapa? Niat ibu ikhlas datang ke majelis taklim Al-Mubarak. Niat ibu ikhlas. Saya minta begini, ibu nurut. Ibu Bu Vila nanti begini, saya juga dengan senang hati ibu. Nah di situ Allah melihat hati kita, melihat niat kita, melihat keikhlasan ibu datang ke sini, maka Allah persatukan hati ibu dengan hati saya. Kalau ada hati saya atau hati ibu tidak bersatu dengan saya, artinya apa Bu? Orang tersebut tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Bukan saya yang berbicara, Allah yang berbicara. Jadi ibu kesini supaya dipersatukan hatinya dengan semuanya. Tanamkan keikhlasan ketika kita mau ngaji datang ke sini. Jangan karena ada keuntungan ibu.
Yang bisa berdagang, jangan karena dagang saya ngaji ke sini. Yang punya kedudukan, saya dijadikan diberikan wewenang karena jadi ini, karena jadi itu. Jangan karena itu ibu datang ke sini. Itu hanya pelantara amal soleh kita aja. Tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan abadi pengajian ini, Bu. Akan istiqomah kalau kita karena Allah. Itu satu aja udah. Dan saya pun jangan karena saya pengen disebut pintar, atau nanti jamaahnya banyak, atau nanti ada begini ada begitu, enggak. Semoga Allah meluruskan niat hati saya. Begitu, Bu. Saya mohon dulu kepada Allah. Jadi saya tidak hanya nyuruh ibu, semoga Allah begini, semoga Allah begitu, tapi saya lupa dengan diri saya. Saya tidak, Bu. Saya mohon dulu kepada Allah untuk diri saya, karena sayalah yang diberikan oleh Allah wewenang untuk menyampaikan risalah yang Allah inginkan tersampaikan kepada ibu semua. Jadi nggak ada pesan, ibu saya ini lebih utama, lebih bersih daripada ibu semua. Saya ingin menyampaikan itu supaya apa? Supaya tidak ada tidak ada perasaan jauh antara ibu dengan saya. Itu aja sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Panjang sekali ya itu pembukaan sambutan saya. Dan itu tanda sebetulnya saya ingin mengungkapkan rasa bahagia dan sayang saya sama ibu semua. Kita ke materi ya. Kan ada istilah, kalau engkau mampu menggapai hati seseorang, apa sih yang tidak bisa? Saya ingin menggapai hati ibu, sehingga apa yang saya sampaikan ibu senang menerimanya. Jangan ada kata datang tapi hati tidak senang. Istilahnya munafik ya Bu. Nah, jangan ada kata seperti itu. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemarin kita sudah membahas sifat Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah turunkan satu di dunia. Ar-Rahim diturunkan Allah berapa? Banyak. Berapa? 114. Itu yang ada di Al-Quran. Yang diturunkan nikmat oleh Allah itu tis'ina wa tis'in illa wahidan. Mi'ah ada 100 illa wahid kecuali satu. Jadi nikmat Allah itu, saya ulang lagi ya Bu ya, ada 100. Yang satu yaitu diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini dalam bentuk Rahman. Rahman Allah itu diturunkan ke dunia. Ibu sayang dengan anak, binatang sayang dengan binatang, tumbuhan semua yang ada di dunia ini beraturan, penuh dengan kasih sayang. Yang kafir dikasih makan, yang muslim dikasih makan, yang maksiat hidup, yang taat juga hidup. Itu satu rahmat Allah yang diturunkan ke alam dunia ini. Namanya Rahman. Kalau Rahim itu diturunkannya oleh Allah 99. Yang Rahim ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berilmu, beriman. Ibu coba bayangkan kalau di rumah satu aja udah kayak apa? Begitu Bu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surganya bukan hanya di level 1, 2, tapi di level 3 dan 4, 5 dan seterusnya,
Pahami Rahman dan Rahim Allah ini. Allah itu baik sama orang taat, baik sama orang maksiat, baik sama orang yang gak mau sholat, baik sama orang yang gak mau puasa, baik sama orang yang bakhil. Baik gak bisa Allah sama orang bakhil, baik sama orang yang dermawan. Kalau baik sama orang yang kafir, yang maksiat, yang gak sholat, yang gak puasa, yang bakhil, namanya itu Allah simpatik. Kita disuruh begitu, Bu. Tetangga kita bakhil, Ibu jangan cemberut. Saya sebel punya tetangga kayak gitu. Allah gak cemberut, Bu. Allah simpatik. Bakhil juga dikasih duit sama Allah. Bakhil juga Allah nungguin, jangan-jangan dia nanti taubat. Dia gak sholat, Allah tungguin, jangan-jangan dia nanti taubat. Malah lebih taat daripada ahli yang taat sekarang ini. Begitu Bu Allah. Nah, kalau ingin kita mendapatkan Rahman Rahim dari Allah, Ibu harus punya rasa simpatik dengan orang-orang yang maksiat tadi. Jadi kalau sama orang yang tidak taat kepada Allah, yang nyebelin lah istilahnya, Bu. Ada orang kafir juga, kita juga harus tetap baik sama mereka. Ada tetangga begitu, saudara yang nyebelin, kita tetap baik sama mereka. Doain mereka, jangan disumpahin, jangan disumpahin. Masya Allah, kenapa Ibu kejepit ya? Iya. Ibu doain semoga tidak ada apa-apa, semoga sehat ya. Itu kita lagi diuji, kata Allah ada Rahman Rahim dari dalam hati kamu. Saya tuh gak pengen beralih dari Rahman Rahim sebelum Ibu paham, sebelum Ibu praktekkan. Jangan dulu berpindah kalau belum dipraktekin gitu. Kalau Rasulullah ajar para sahabat, sahabat tuh suka pengen buru-buru. Kata Rasulullah, wala ta'jal, jangan cepat-cepat, praktekin dulu yang tadi, yang kemarin. Ibu sudah dipraktekin belum ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau yang belum, pulang dari sini Ibu praktekin. Lihat tetangga kagak pernah ngaji ke musola, kagak pernah ikut kajian taklim, doain Ibu. Nggak ada lagi sebel, kesel, apalagi benci, dendam ya Bu ya. Tadi kalau udah ngaji, saya harus menanamkan rasa Rahman Rahim. Barang siapa yang ditanamkan rasa Rahman di dalam hatinya, itu tandanya orang itu Allah tanamkan. Jadi kalau ada perasaan sayang sama orang-orang yang bermaksiat, Bu, itu tandanya Allah menanamkan rasa Rahman. Bagaimana dengan rasa Rahim? Kalau Rahman itu simpatik, Bu. Kalau sama yang Rahim, itu kita sayang, kita senang, kita bantu, kita support orang-orang yang ahli taat kepada Allah. Ini teman-teman kita ini ahli taat, Bu. Udah mau ngaji, di rumah pasti sholat, puasa Ramadan puasa. Kalau ada infak keliling, masukin. Ini namanya orang-orang yang rahim. Kita harus rahim sama mereka. Artinya empati. Bedanya begitu, Bu. Simpati sama empati. Kalau simpati itu kita tidak ada kebencian walaupun dia berbuat maksiat, dia salah. Itu harus ada di dalam kita. Kalau empati udah tidak ada lagi benci, Bu. Tapi ketika dia butuh pertolongan, dia butuh support, dia butuh dibantu, kita bantu dengan senang hati, walaupun dia tidak ada hubungan darah. Kenapa? Ada ibu bawa makanan, bawa apa, tidak ada hubungan darah kok mau ngasih. Berarti udah ada empati. Nah, empati kita sedang diuji oleh Allah. Kita mau mengadakan bansos di tanggal 21 Januari. Semuanya dapat, Ibu. Tapi teman-teman kita yang emang ekonominya agak berkekurangan,
itu membantu mereka banget karena mereka akan mendapatkan porsi lebih banyak. Tapi ini dari kita untuk kita gitu, semuanya gitu. Nah, empati kita itu sedang diuji oleh Allah. Saya bilang kita sudah mempelajari Rahman Rahim. Kita buktikan apakah Allah menanamkan rasa rahim di dalam hati kita. Bukan rahim doang, Bu, Rahman. Kenapa? Yang gak ngaji akan kita undang, akan kita bagi, Bu, yang gak ngaji. Jadi Rahman Rahimnya akan Allah akan kita buktikan di nanti tanggal 21 begitu, Bu. Buktikan. Jadi agama itu harus dibuktikan, bukan hanya sekedar teori, harus dipraktekkan. Nah itu. Jadi barang siapa yang sudah ditanamkan oleh Allah, ditembakkan rasa rahman rahimnya, ibu akan merasakan sendiri ya. Saya mau merasain, ibu semua itu ada rasa rahman rahim pada saya. Tidak ada, walaupun yang baru datang, ya, saudaranya mau cerita, saya senang sekali. Dani juga, saya sempat suka ngocol sama beliau karena masih kecil. Dani kemana aja, gitu kan? Bukan mau nyindir dan maksudnya besok-besok datang lagi, gitu ya Dani ya. Karena kalau kita tahu yang datang itu orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari malaikat. Malaikat, Bu, kita dapat rahmat dari malaikat. Kemudian dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar sekali keuntungan orang datang di majelis itu. Sudah ya Bu ya, Rahman Ar-Rahim. Sebelumnya saya ingin adil kepada Ibu karena ada yang tidak hadir di hari Selasa Rabu. Di hari Jumat ya Bu ya. Ibu kemarin ada yang ingat enggak? Orang yang diberikan oleh Allah kelembutan hatinya dan di dalam hatinya Allah menginginkan hanya Dia. Itu salah satu tanda dia disebut Khalilullah. Disebut Khalilullah itu artinya kekasih Allah karena lembut hatinya. Dan orang yang pertama yang Allah tanamkan Rahman Rahim yang paling agung siapa Bu? Nabi Ibrahim. Yang pertama Rasulullah. Nabi Muhammad. Baru di kalangan Nabi yang kedua Ibrahim. Maka mereka ketika sholat selalu disandingkan namanya, karena mereka memiliki rasa Rahman Rahimnya sangat kuat, Bu. Nabi Ibrahim itu tandanya dia memiliki rasa Rahman Rahim yang terkenal ya dia kalau makan dia itu nggak mau sendirian, selalu kan ngajak tetangga, ngajak sahabat, ngajak itu tanda orang yang ada rahmat. Salah satu tanda aja, tanda yang lain banyak. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa di antara manusia yang terhebat yaitu ketika hatinya Allah tembakkan rasa rahmat rahim. Di antara Al-Quran yang paling banyak sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Coba Ibu ulang-ulang. Ar-Rahman Ar-Rahim ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa di setiap ayat? Ganti surat Bismillah. Jadi nama yang paling banyak yang disebut di dalam Al-Quran yaitu Allah. Sifat yang paling banyak disebut oleh Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa banyak? Kalau ada sesuatu yang sering diulang-ulang berarti tandanya penting Bu. Penting. Jadi kalau ingin dimuliakan seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain atau sahabat-sahabat yang lain,
maka tanamkan rasa kasih sayang di dalam. Jadi kalau ada yang hatinya masih keras, ibu banyak Ar-Rahman Ar-Rahim, banyak zikir Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, kayaknya saya keras ya. Saya kayaknya kalau ada saudara begini, ada tetangga begini, kok kayaknya saya susah deh kalau nolong-nolong. Kok kayaknya saya susah deh kalau mau keluarga. Itu berarti tanda hatinya masih keras. Maka banyak-banyak zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya. Sehari minimal berapa? Banyak. Kemarin itu Jumat yang 2 minggu. Pagi 100, sore 100. Kamu masih terasa. Insya Allah diulang diingat. Seakan-akan Allah sedang menatap saya. Ya Allah, tanamkan Rahman Rahimmu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jangan cuma di mulut, Bu. Ya Rahman ya Rahim itu nggak berefek. Ketika baca ya Rahman ya Rahim, ibu mohon sama Allah, ya Allah, tanamkan rasa Rahman Rahim di kalbu saya, di jiwa saya, atau di ruh saya, ruh tertinggi. Tapi yang kita paham jiwa ya, atau hati, nggak apa-apa hati aja. Kalau hati kan ada yang keras, ada yang lembut. Yang keras ini kita mohon sama Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Bukan hanya di mulut saja, tapi dimohonkan sambil duduk, sambil telekan, sambil tiduran, ya Rahman ya Rahim. Tumbuhkan hati saya ya Allah, ya Rahman. Jadi ibu di rumah, walaupun sebesar apapun masalah yang dihadapi, kalau kita ada Rahman Rahim di dalam hati kita, itu penuh dengan kasih sayang, Bu. Penuh dengan kelembutan menghadapi anak-anak kita. Nah, kita ini gak ada masalah, Bu. Lembut hati kita, gak marah-marah, gak lempar piring, gak lempar gelas. Tapi suami kalau lagi masalah, ya kenapa kita lembut? Habis lempar-lempar menyesal. Yang menyesal itu hati kita yang ingin mendekati Allah di sana. Ada hati yang gak menyesal karena hatinya keras. Kalau masih ada penyesalan di hati kita, beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, aku masih diberikan penyesalan di hati ini. Allah mendengar kata-kata yang ada di hati kita, Bu. Kata Allah, ini orang tahu mengerti dirinya salah. Kalau menyesal ngerti kita salah. Oh, aku akan kurangi itu sifat keras hatinya. Aku tambah sifat kelembutan hati. Berkurang masalah di dalam rumah tangga kita. Berkurang. Bukan berkurang duitnya, Bu. Bukan berkurang itu anak bandel, bukan. Tapi hati kita makin lapang karena ada Rahman Rahim di dalam hati kita. Ya. Saya bukan lembut-lembutan karena suami saya habis. Ibu-ibu ada yang sudah tahu kenapa suami saya habis. Kirain saya juga tadi mau diirit sedikit. Ada suaranya halus. Selanjutnya Al-Malik. Kencang lagi Bu. Capek saya, tenaga keluar semua. Semoga Allah sembuhkan setelah selesai dari sini. Al-Malik ya Bu ya. Kemarin Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga sifat Al-Malik. Al-Malik artinya Allah yang maha merajai, atau Allah yang maha menguasai seluruh alam raya. Allah yang menguasai seluruh raja-raja di dunia. Allah yang menguasai raja batin. Ibu ada raja batin. Siapa dia? Aulia, para ulama, orang-orang yang dekat sama Allah. Jadi raja itu terbagi 3. Satu raja di raja, yaitu Allah. Maka terkenal dengan nama Malikal Mulki, raja di raja. Tadi siapa yang baca Asmaul Husna? Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu menandakan akulah raja di raja. Menegaskan gitu, Allah itu yang maha merajai. Merajai siapa? Raja di raja.
Yang kedua, Allah merajai wali-wali Allah, orang-orang yang dekat hatinya kepada Allah, para ulama, para nabi, para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, orang-orang soleh yang alladzina an'amallahu alaihim. Siapa orang yang diberi nikmat? Ini maksudnya Bu, raja yang diberi nikmat ini, kedudukan ini sebagai raja Bu. Pertama, an-nabi minan nabiyyin, para nabi Bu. Yang kedua, para syuhada. Syuhada, kenapa dia syuhada Bu? Karena dia sudah tidak takut lagi dengan makhluk Allah, yang dia hanya berserah diri kepada Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Ketika di depan ada tombak, ada pedang, ada senapan, dia udah nggak takut. Allah kan gitu kan, takbir langsung diserang. Kalah apa menang Bu? Para sahabat menang. Ditolong oleh para malaikat. Mereka musuh-musuh takut kok dia berani banget. Mereka takut, aku punya anak, aku punya istri, aku punya duit banyak di tabungan sekian takut dia. Tapi kalau syuhada, ketika dia berperang, dia udah gak ingat anak, di hatinya hanya Allah. Kita itu disuruhnya begitu sebetulnya. Yang ada di hati kita hanya ketika kita menanamkan di dalam diri kita hanya Allah. Suami nomor 18, anak nomor 15. Kok 15 betul? Kita lebih sayang sama anak. Yang lain-lainnya kita kepada Rasul, ya Bu ya. Kepada yang lain yang Allah inginkan. Artinya ketika di dalam hati itu hanya Allah, maka dia disebut raja. Raja di mata Allah Bu. Para wali ini raja batin namanya, raja jiwa. Ada raja jasad. Para raja seperti siapa? Yang terendah apa Bu? Firaun. Enggak, raja yang terendah apa jabatan? RT, RW, terus lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden. Ini raja dunia, raja jasad. Jadi Allah itu memiliki kekuasaan raja di raja. Maksudnya begitu. Yang Allah kuasai adalah raja batin, para wali, para ulama. Para wali dan para ulama ini Bu, kedudukan rajanya lebih tinggi daripada raja dunia. Ibu, ketika ada pilkada, pemilihan presiden, gubernur dan yang lain-lain, biasanya para kandidat ini suka datang ke para ulama, suka datang ke kiai, ke orang-orang yang punya karomah. Benar nggak Bu? Saya ingat sekali, dari mulai Jokowi, Prabowo datang ke Kiai Haji Maimun Zubair. Mereka datang semua. Untuk apa? Minta karomah. Sekarang ketika dia jadi presiden, gubernur jadi gubernur, mereka meninggalkan nggak apa masih minta doa? Masih minta doa. Didatangi terus Kiai, Pak Kiai doain saya biar saya laku. Begitu. Padahal cuma 10 tahun kalau nggak ditangkap diambil. Itu jadi raja-raja dunia ini butuh sama raja batin. Batin itu artinya dia yang sudah sampai menembus kepada Allah Subhanahu. Jadi kedudukan raja dunia ini lebih rendah daripada raja batin. Jadi yang jadi raja di raja ini para ulama apa? Presiden. Para ulama. Sampai raja Arab Saudi kan disebut raja. Dia datang Bu kepada ulama. Para ulama diberikan kehidupan yang sangat mapan. Apalagi kalau dia keturunan Habaib. Semuanya dicukupi. Kenapa? Karena dia butuh doa. Berarti orang yang hatinya di makhluk di hatinya itu udah nggak begitu penting bagi dia.
yang dia pentingkan adalah Allah. Inilah yang sebenarnya raja di dunia. Bukan presiden, bukan gubernur, bukan lurah. Ibu, kalau kita hatinya bersih, datang ke kelurahan ngobrol sama lurah, itu lurah pasti bergetar takut sama kita. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan kepala daerah yang sesungguhnya, raja yang sesungguhnya. Dan seorang yang memiliki batin yang kuat, yang dekat sama Allah, dia tidak akan merasa takut sama sekali dengan presiden atau menteri. Kalaupun dia tidak dikasih bantuan, tidak dikasih apalah ya itu pesantrennya, atau tidak diberikan bantuan apa yang diminta, orang yang raja dunia, bukan presiden ya maksud saya, raja batin gitu, dia cuma itu wasilah aja, apa namanya, pelantara aja. Intinya mau Allah. Kalau emang dia nggak mau bantu, bukan dia yang bantu, emang Allah belum menghendaki. Begitu Bu, kalau orang yang kuat iman keyakinannya sama Allah, kita udah datang ke saudara, bantuin aku dong, terus saudara itu nggak bantuin. Kalau dia punya hubungan batin raja dengan Allah, dia punya kerajaan batin Bu, dia nggak bakalan kecewa. Oh, Allah belum menghendaki dari dia. Dari mana aja nanti datangnya? Saya yakin begitu Bu. Orang ya sebetulnya itulah raja dunia. Tidak takut dengan makhluk Bu. Kalau raja dunia, raja di dalam dunia yang paling rendah tadi, pertama bedanya ya Bu ya, dia takut kekuasaannya tidak akan berlangsung lama. Satu, dia takut dijatuhkan oleh rakyatnya. Itu dua. Aduh, jangan-jangan saya pengennya 2 periode. Aduh, jangan-jangan saya 1 periode. Raja dunia yang paling rendah. Kemudian, aduh, jangan-jangan walaupun dia menteri saya, jangan-jangan dia berkhianat di belakang saya. Itu semua begitu berpikirnya. Kalau dia nggak kuat sama Allah, khawatir, takut. Itu raja dunia. Kalau raja batin, raja dunia masih di dunia, tapi dia jadi raja di atas raja tadi. Mau didukung, mau tidak, mau dibantu, mau tidak, dia yakin sama Allah. Nah ini Bu, raja yang paling mulia di hadapan Allah. Maksud saya ingin mengatakan kepada Ibu bahwa Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Ibu, walaupun kita nggak jadi presiden, jadilah kita raja dunia. Bagaimana caranya? Jadikan diri kita raja. Kita yang menguasai diri kita. Kita yang menguasai hawa nafsu kita. Kita yang menguasai mata kita. Kalau ada yang kinclong, kalau ada bukan hak kita, dilirik sama kita, bukan hak saya, berarti Ibu sudah jadi raja. Ketika punya orang, tangan kita mampu untuk ngambil punya orang tadi. Ada orang di sekitar saya. Jadi kita harus jadi raja diri kita. Jangan jadi budak hawa nafsu. Ada istilah jangan jadi budak hawa nafsu. Kalau jadi budak hawa nafsu, kita tidak jadi raja buat diri kita. Punya orang kita ambil. Betul nggak? Punya orang nggak kelihatan masukin uang di kotak. Nggak ada yang lihat, saya ambil aja yang merah. Berarti dia jadi hamba hawa nafsu. Maksud Al-Malik di sini, Allah menginginkan kita menjadi raja buat diri kita. Jadi raja buat diri kita. Kaki pengennya jalan ke mall. Kaki pengennya jalan ke tempat tidur jam 2 hari Jumat. Badan pengennya tidur rebahan. Rebahan itu hawa nafsu. Jangan jadi hamba hawa. Jangan jadi budak hawa. Jadilah kita raja buat diri kita. Hawa nafsu, hari ini Jumat aja. Jangan tidur. Emang enak tidur, apalagi udah makan siang. Perut kenyang mata ngantuk. Nah,
Maksud Allah begitu, Bu. Jadi semua sifat-sifat Allah itu bukan hanya kita harus tahu sifat Allah itu, tidak. Bahwa kita diminta oleh Allah untuk menjadikan ibrah, contoh. Jadilah kamu buat raja dirimu sendiri. Jangan ada teman atau suami, Neng, udahlah gak usah ngaji, capek-capek Selasa Rabu, di rumah aja, abang pengen ditemenin. Sama gak ada lain waktu. Masih ada Senin, Kamis. 7 hari berapa untuk Allah, Bu? Kan ini untuk mendekatkan kepada Allah kan? Emang berdua-dua di kamar sama suami lebih dekat sama Allah? Enggak, kalau siang, kalau malam iya, itu ibadah, Bu. Ibadah, Bu, jadi pahala. Jadi begitu ya, Bu. Al-Malik juga di dalam kitab karya Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa Allah itu terhindar dari sifat-sifat yang cacat buat diri Allah gitu. Karena seorang raja tidak butuh dengan beda dengan raja dunia. Raja dunia butuh dengan para menteri, butuh dengan bawahan-bawahannya, butuh dengan rakyat. Tapi Allah butuh gak? Enggak. Ini kayaknya Saya butuh Allah. Sudah jam berapa? Baru 3, Bu, masih lama. Ya Allah, alhamdulillah Ibu nikmat banget. Ini rezeki dari Allah. Ini saya aja sih juga haus. Silakan Bu. Kalau lapar Ibu boleh langsung makan. Tapi jangan sekarang di rumahnya. Oh iya boleh, yang di piring aja dulu, iya. Betul, Bu. Oh, dari tadi kayak Iya, gitu itu ya. buat pembukaan. Jadi Bu, kalau dengerin ceramah saya nih, ya, jangan hanya saya nggak pengen yang penting enak didengarnya, enggak, saya nggak begitu. Saya pengen Ibu dicerna ke dalam pikiran, dimasukin ke dalam hati, pulang dipraktekkan. Kalau dipraktekkan nanti akan mengenal Allah. Kan tujuan kita belajar Asmaul Husna supaya kenal Allah. Allah itu terhindar dari sifat-sifat, dari sesuatu yang, jadi begini Bu, kalau kita memuji Allah, Dia sang raja, pujian tersebut itu sebetulnya tidak cukup bagi diri Allah. Pujian kita itu gak ada apa-apanya Bu, dibanding seharusnya kita puji kepada Allah begitu. Ketika kita mengatakan Allah itu maha hebat, Allah itu maha agung, Allah itu maha segala-galanya, Allah maha raja di raja, itu sebetulnya nggak ada apa-apa pujian kita itu. Nggak seperti itu Allah itu, lebih dari itu gitu Bu. Menurut Allah. Jadi ini tuh sebetulnya kita memuji Allah itu bukan seperti itu masih cacat gitu Bu. Allah itu lebih dari itu semua begitu. Maksud pujian Al-Malik, kita mengatakan raja itu begini. Apa yang kita pikirkan itu tuh nggak ada apa-apanya, bukan seperti itu sebetulnya. Yang sesungguhnya lebih tinggi, lebih agung, lebih nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Begitu kata para ulama. Gimana sih Bu kalau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata? Terlalu tinggi. Kita mau nyebutin selama sekarang sampai meninggal berpuluh-puluh tahun memuji Allah, nggak bakalan cukup Bu pujian kita itu dengan keagungan Allah tersebut. Begitu kata para ulama. Arti Al-Malik. Bagaimana pengertiannya yang selama ini kita suka pahami, bahwa Allah dibantu sama para malaikat. Benar nggak begitu? Kata para ulama bukan begitu. Kalau dibantu kesannya Allah butuh. Allah tidak butuh dengan bantuan para malaikat. Yang justru butuh sama Allah adalah para malaikat.
Saya ilustrasikan ya Bu ya. Kan itu bagaimana maksudnya malaikat mencatat amal kiri kanan, ada malaikat kiromah katibin, ada malaikat penjaga surga, penjaga neraka, ada malaikat yang meniup sangkakala, ada malaikat yang menurunkan rezeki. Bukannya itu membantu Allah? Kita betulkan pemahamannya sekarang. Allah tidak butuh bantuan malaikat, malaikat yang membutuhkan pekerjaan dari Allah. Sekarang saya contohkan Bu Tati sebagai sekretaris ya Bu ya. Saya butuh sekretaris. Sekjen beliau di sini. Tapi ketika Bu Tati dikasih wewenang, Bu Tati merasa terhormat. Merasa coba kalau Bu Tati tidak saya kasih tugas apa-apa. Ilustrasinya seperti itu Bu. Ibu sama suami tidak dikasih tugas apa-apa. Duduk manis aja. Mbak mau makan, gak butuh, saya mau ke warteg. Jalan sendiri. Mbak mau mandi, saya siapin ya air hangat. Bapak bawa enggak. Mau ke hotel. Saya mau keluar, mau cari sauna. Ibu tidak dikasih tugas sama suami, terhormat enggak? Enggak. Ketika kita dikasih tugas sama suami, Neng masak apa? Itu yang butuh suami atau ibu merasa terhormat karena sudah masak? Kalau manusia dua-duanya. Iya. Tapi Allah dengan makhluknya selain malaikat, malaikat itu yang butuh tugas dari Allah Bu. Malaikat Mikail ketika menurunkan rezeki, mereka itu kan dulu gak punya tugas. Ya, ingat ya, sekarang penciptaan malaikat ya Bu ya. Mereka dulu punya tugas. Mereka gak punya tugas Bu. Mereka tugasnya, mereka diciptakan oleh Allah dari nur. Untuk apa? Bertasbih, 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 bertasbih. Ketika diciptakan kita, baru dia diciptakan bangsa jin itu hanya Qabilah, satu apa nama aja, ciptaan Allah yang tidak kelihatan. Banyak pun bukan hanya jin yang tidak kelihatan oleh kita. Bangsa itu bukan hanya jin. Seperti kayak Qabilah di Indonesia itu ada suku Jawa, Sunda. Dia mungkin sukunya Jawa gitu atau Sunda si jin. Ada suku yang lain, ada suku apa namanya? Sumatera, ya ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, banyak Bu. Jin itu hanya satu sebagian bangsa yang tidak kelihatan yang diciptakan oleh Allah. Nah, malaikat itu ketika kita disuruh beribadah beserta bangsa jin yang beribadah, diciptakan dunia, mereka baru punya Tugas. alangkah bangganya itu malaikat Mikail. Ya Allah, cuma mereka nggak tahu. Ya Allah, saya bangga dikasih tugas. Benar beres. Coba sekarang harus lebih peka yang punya tugas di Majelis Alim, tim BRT, tim apa namanya, sekretaris bendahara dan sebagainya. Coba harus lebih jadi kenal Allah dengan dikasih tugas ini. Iya ya, saya itu berarti makhluk-makhluk Allah itu begitu Bu. Termasuk malaikat. Mereka itu bukan menolong Allah, tapi dia merasa bangga Allah memberikan tugas kepada mereka. Intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan mencukupi kamu. Yang butuh ini Allah apa kita Bu? Kita. Nah itu udah kejauh kan? Itulah namanya raja Allah, raja di raja. Artinya dia berbeda dengan raja. Raja kita butuh dengan rakyat, butuh dengan bantuan para menteri, butuh dengan benar-benar support dari orang-orang sekelilingnya. Itu raja dunia. Tapi kalau Allah justru makhluk Allah lah yang butuh kepada dia. Hatta malaikat pun butuh dengan Allah, bukan malaikat yang nolong Allah. Coba kalimat tentang Rasulullah. Saya suka memahami kalimat satu perkata-perkata gitu ya.
Ya juga ya, dulu saya nggak ngerti kok kenapa kita nolong agama Allah. Ternyata itu ketika kita sholat, ketika kita berinfak, ketika kita datang ke pengajian, itu yang butuh kita, Bu, bukan Allah. Di situ kan tulisannya intang surullah, jika kamu menolong Allah. Intinya Allah ini menolong kita, itu intinya, Bu. Kalau ibu istiqomah di jalan Allah, membersihkan hati, di dalam hati ini Allah yang lebih dominan daripada makhluk, maka Allah akan memegang keperluan kebutuhan hidup kita, akan memudahkan, Allah cukupkan. Ibu punya amal soleh apa? Itulah menolong agama Allah. Amal soleh saya buktilah nyapu musola, gak bisa yang lain. Ibu nyapu musola, nyapu di luar. Amal maksudnya di sini ya, di rumah ada amal soleh juga, di rumah cari apa amal soleh kita. Saya bisanya jadi sekjen sama bupati. Saya bisanya jadi tim BRT, saya bisanya jadi bendahara, saya bisanya jadi humas. Berarti amal soleh ibu sehingga datangnya pertolongan Allah itu. Keluarkan doa amal soleh apa yang ibu bisa sehingga mendatangkan pertolongan Allah, menghilangkan, menghindari azab Allah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bu ya. Jadi bedanya raja di rajanya Allah dengan rajanya kita. Kalau di dalam Al-Quran bacaan itu kan dalam hal bacaannya Bu ya, ada dibaca ketika kita baca surat An-Nas, bacanya gimana? Malikin. Kalau di Al-Fatihah panjang gamanya. Nah, Ibu biar pengetahuannya bertambah ya. Boleh dibaca mak panjang, boleh dibaca mak pendek. Ini bacaannya Qiraat Hafiz riwayat Asim. Di Indonesia itu. Cuma yang terkenal kita kalau baca Al-Fatihah maknya dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Coba kalau dipendekkan. Maliki yaumiddin. Kata imam masjid, Pak, besok mau jadi imam lagi ya. Padahal itu sama, mau panjang mau pendek artinya sebagai ulama mengatakan sama. Ada yang mengatakan beda dikit, tapi sama sebetulnya. Jadi itu namanya yang merajai di hari kiamat itu. Jadi kita kembali bahwa raja dunia datang kepada raja batin. Raja batin ini orang-orang yang dekat sama Allah, yang punya karomah, para ulama. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang ditolong, orang-orang yang dekat, orang-orang yang akan selalu Allah bimbing, Allah bantu, itu para aulia. La khaufun, tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Ibu jangan berkecil hati. Saya bukan berjawab. Ibu bisa jadi aulia, jadi wali-wali Allah. Coba ibu masukkan sifat-sifat Allah. Pertama Ar-Rahman, yang kedua, yang ketiga siap Bu. Kita pasti jadi wali-wali Allah. Tandanya kita tidak berharap, tidak bergantung kepada manusia. Itu wali Allah Bu. Raja batin tidak bergantung. Awal bulan datang, asik suamiku bakal gajian, boleh bilang begitu, senang. Tapi jangan bergantung. Saya cukup hidup saya karena gaji suami. Tungguin, prototip, hitung-hitung. Gak usah terlalu sekarang. Saya dari Allah. Kalau emang suami saya datang, alhamdulillah.
Ini sudah tidak bergantung kepada manusia. bisa nggak? Belum mau Baru mau mencoba. Itu ada Proses. kehebatannya. Kalau kita sudah tidak bergantung dengan raja manusia, suami kan raja ya di rumah, kita udah nggak bergantung sama dia. Pasti manyunnya kita itu akan berkurang. Kenapa kita banyak manyun sama suami? Karena ketika suami memberi nafkah kita kurang, kalau kita cukup pun kita akan ngomel gini. Ini saya mau simpan itu kadang-kadang kita suka kurang kalau masih di nafkah gitu. Saya simpan. Kata suami saya, ayo dong keluar ini ada masjid untuk musola. Kalau musola di dalam langsung keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dari suami. Kurang dikit agak itu berarti hati kita sudah jadi cirinya wali Allah sudah tidak takut lagi dengan yang datang dari makhluk. Kalau saya enggak ini nanti saya enggak dikasih. Itu masih itu berarti ada timbal balik. Iya. Kalau saya enggak ini nanti anak saya. Kalau saya enggak ini masih ada takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Raja batin tidak perlu ibu jadi profesor. Raja batin tidak perlu harus S1, S2, nggak perlu harus SMA, SMP. Ibu nggak sekolah pun bisa jadi raja batin. Jadi bagaimana caranya? Sudah, pokoknya saya hanya bergantung sama Allah. Yang di batin ini makhluk itu udah berkurang, kikis. Allah itu dalam perjuangan saya masih ngitung-ngitung uang di tabungan. Tiap hari dihitung. Coba kita kurangi ya. Nanti besok tuh ketika tanggal 21 saya ingin jadi wali-wali Allah. Masya Allah. Harus diperangi Bu. Bakhil itu artinya ketika kita mengikuti kemauan bakhil berarti masih ada raja yang selain Allah. Rajanya apa? Bakhil itu si nafsu tadi. Sehingga apa? Kita jadi budak hawa nafsunya. Susah keluar, pelit. Bakhil jangan jadi hamba itu Bu. Kalau ingin jadi wali-wali Allah, nah itu harus diperangi. Itu dulu sih dibilang mentang-mentang mau ada bansos. Saya emang karena mau ada bansos, nggak ada bansos nggak itu saya. Ibu harus berbakti kepada suami. Sebetulnya saya ingin menyampaikan yang lain. Karena udah mau setengah 4. Kita Al-Qudusnya sama asalnya insya Allah di Jumat depan ya Bu ya. Karena Ibu sudah melirik ke kanan dan ke kiri dan apa. Nah itu. Jadi semoga pelajaran hari ini Al-Malik jadilah Ibu raja batin, raja jiwa kita. Jadilah kita yang menguasai, yang mengatur diri kita. Bukan nafsu kita, tapi yang mengatur adalah batin atau ruh kita yang lebih agung. Ya, itu. Dan ininya juga saya sudah agak sakit. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Semoga saya mohon kepada Allah, ya Allah, ilmu saya nggak banyak. Ya Allah, yang saya sampaikan pun nggak banyak, tapi saya mohon kepada Engkau sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu Engkau tembakkan, Engkau tembuskan kepada jiwa hamba dan jiwa jamaah yang hadir maupun yang belum hadir. Allah tembakkan, Allah tanamkan di dalam jiwa itu sehingga itu menjadi aulia Allah Subhanahu, sehingga tidak ada lagi kecemasan dalam menghadapi hidup. Udah nggak takut lagi Ibu dengan COVID. Udah nggak takut lagi kekurangan rezeki. Udah nggak takut lagi anak saya nanti jadi apa. Ibu nggak usah takut. Kalau Ibu sudah menjadi wali-wali
Wah, jangan dikhawatirkan anak kita. Yang kita harus khawatirkan adalah apakah saya menjadi raja buat diri saya, atau saya hawa nafsu saya yang menjadi raja buat diri saya, atau disebut juga hamba budak. Ya. Apakah hawa nafsu itu yang menjadi hamba kita diperbudak oleh hawa nafsu, atau diri kita yang sesungguhnya yang menjadi raja? Kalau wali-wali Allah adalah diri kita yang menjadi raja buat diri kita, buat hawa nafsu kita. Jangan hawa nafsu ya Bu, jangan dibalik. Dari saya cukup sekian, semoga Allah mendengar doa-doa kita, Allah mendengar keinginan kita. Dari saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Masih posisi saya juga kurang sehat suaranya. Dan saya mohon ampun kepada Allah kalau seandainya apa yang saya sampaikan saya belum mampu menembuskan sifat-sifat Allah ke dalam jiwa saya, kalbu saya. Dan saya mohon ampun atas kekurangan, kesalahan saya kepada ibu atau kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.